Gempar, Vidi Aldiano digugat di meja hijau. Ada apa gerangan? Halo Hyperzest, balik lagi bareng gue, Lala di Hype Zone ID. Tempatnya kalian bisa dapetin berita paling update, paling hot, dan pastinya paling bikin penasaran di dunia entertainment Indonesia. Kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah kasus yang lagi bikin geger jagat musik tanah air. Bukan soal konser megah, bukan soal album baru, tapi soal gugatan hukum. Ya, kalian gak salah dengar. Penyanyi kesayangan kita, Vidi Aldiano, mendadak jadi sorotan bukan karena suara merdunya, tapi karena harus berhadapan dengan meja hijau. Kenapa? Karena lagu legendaris Nuansa Bening. Wah, kira-kira ada apa ya di balik semua ini? Jangan kemana-mana, simak terus sampai habis. Baik, awal mula Vidi and Nuansa Bening, sebuah kisah yang tak terduga. Siapa sih yang gak kenal lagu Nuansa Bening? Lagu yang melekat banget sama Vidi Aldiano, bahkan bisa dibilang jadi salah satu signature songnya dia. Kita semua ingat, sekitar tahun 2008, saat karir Vidi lagi melesat, lagu ini jadi andalan di albumnya yang nge-remake lagu-lagu lawas dengan sentuhan modern. Dan hasilnya, boom! Lagu ini meledak di pasaran, bikin nama Vidi makin bersinar. Tapi siapa sangka, di balik kesuksesan dan kepopuleran lagu Nuansa Bening versi Vidi, ternyata ada duri dalam daging. Polemik ini baru terkuak sekarang, setelah belasan tahun berlalu. Gimana enggak? Kina Nasution dan Budi Pekerti, dua nama besar di balik mahakarya Nuansa Bening yang asli, merasa hak cipta mereka dilanggar oleh Vidi. Baik, kemana aja selama ini? Pertemuan tak terduga di tahun 2024. Nah ini nih yang bikin kita semua bertanya-tanya. Kalau lagunya sudah ngetop dari 2008, kok kasusnya baru mencuat sekarang? Ternyata, menurut pengakuan langsung dari Om Kina Nasution, komunikasi antara dirinya dengan pihak Vidi itu nyaris nihil. Dari 2008 sampai 2014, saya tunggu komunikasi, tapi nggak pernah ada. Baru ketemu manajernya tahun 2024. Begitu kata Om Kinan. Bayangin, belasan tahun tanpa komunikasi formal terkait izin penggunaan lagu sebesar Nuansa Bening. Ini jadi PR besar buat kita semua di industri musik. Bahkan Om Kinan cerita, sempat ada 2 kali pertemuan di kediamannya dan yang datang itu bukan cuma manajer Vidi, tapi juga orang tua Vidi Aldiano sendiri. Wah, kayaknya ini bukan masalah sepele kalau sampai orang tua Vidi ikut turun tangan. Baik, tawaran 50 juta dan etika yang terluka. Di pertemuan itu, menurut Om Kinan, pihak Vidi sempat menawarkan sejumlah uang. Angkanya disebut-sebut di kisaran 50 juta. Tapi tebak apa yang terjadi? Tawaran itu ditolak mentah-mentah. Bukan karena Om Kinan nggak butuh uang, tapi ada prinsip yang lebih besar yang dilanggar. Saya nggak suka caranya, nggak pernah komunikasi, tahu-tahu datang bawa duit 50 juta. Ya ngapain lu? Bukan masalah nominal, tapi etika. Saya orang tua, saya pencipta lagu, masa nggak dihargai? Tegas Om Kinan dengan nada kecewa. Ini jadi pelajaran penting banget buat kita semua, khususnya para musisi dan manajemen, bahwa penghormatan terhadap karya dan penciptanya itu jauh lebih berharga daripada nominal uang. Jangan sampai karena mengejar popularitas, kita melupakan etika dan hak-hak dasar para seniman. Negosiasi sudah coba dilakukan beberapa kali. Pengacara dari kedua belah pihak sudah bertemu, tapi hasilnya nihil. Menurut Minonga Sebayang, kuasa hukum Om Kina Nasution dan Budi Pekerti, sudah beberapa kali pertemuan dan negosiasi, tapi belum didapatkan persamaan. Jadi, gugatan ini untuk memberikan kepastian hukum. Alhasil, pada 28 Mei 2025, gugatan resmi didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dan yang bikin lebih panas lagi, pihak penggugat menyertakan bukti 31 penampilan konser Vidi Aldiano yang diduga membawakan lagu Nuansa Bening tanpa izin resmi. Ini jumlah yang gak sedikit loh.
Dan yang belajar dari kasus masa lalu, nuansa bening dan bilang saja. Kasus ini langsung mengingatkan kita pada sengketa serupa antara Ari Bias dan Agnes Monica terkait lagu Bilang Saja. Ini membuktikan bahwa masalah royalti dan hak cipta di industri musik Indonesia itu masih jadi PR besar yang seringkali terabaikan. Padahal ini adalah fondasi utama untuk membangun ekosistem musik yang sehat dan adil bagi semua pihak. Bagaimana nasib Vidi Aldiano? Sekarang nasib sengketa antara Vidi Aldiano dan Om Kina Nasution ini ada di tangan majelis hakim. Kita semua sebagai penikmat musik, sebagai hypers, tentunya sangat menantikan kelanjutan dari proses ini. Semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran berharga bagi seluruh insan musik di Indonesia. Gimana menurut kalian, hypers? Apakah Vidi Aldiano akan terbukti bersalah atau ada titik terang di balik semua polemik ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian biar mereka juga update berita ini, dan yang paling penting, subscribe channel Hypezone ID dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update berita paling fresh dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, hypers. Tetap update dan tetap hype.